Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini saya senang sekali ya. Cuaca cerah di tempat saya dan ini nampak ada satu pare yang cukup besar. Saya bahkan tidak tahu kalau di sini ada pare ya yang sudah besar karena saya jarang di bagian situ ya. Tetapi kalau di sebelah sini saya lihat pare ini ada 3 ya yang tumbuh. Semoga nanti bisa besar seperti yang tadi. Ini di belakang, yang tadi di depan ya teman-teman. Dan ini kembali saya semai lagi kubis-kubis kecil. Kemarin saya semai banyak teman-teman, tetapi ada tikus. Kalau tidak ayam, tikus. Itu hama paling sering mengganggu di kebun saya ya teman-teman. Ini pare saya tanam di bawah pohon anggur, di dekat pohon kari dan buah tin. Dan ini semaian lagi, cabai-cabai lagi. Setiap saya tidak panen ya teman-teman, tetapi hanya metik beberapa untuk kebutuhan saja, dan itu pun tidak saya videokan ya karena hanya sesuai kebutuhan. Dan ini buah anggur yang masih ada di pohon. Masih ada beberapa dompel lagi, yang beberapa pun sudah dipetik cucu saya, langsung dimakan ya teman-teman. Ya kalau ke kebun itu metik 1, metik 2 sudah, metik 1, metik 2 sudah, gitu terus. Dan kembali ini peremajaan kubis ya, kubis hijau yang kemarin sudah membentuk crops, tapi di dalamnya itu ada ulatnya banyak ya teman-teman. Dan ini saya tanam lagi kangkung yang saya tanam di styrofoam bekas, juga tumbuh dengan subur, hanya menggunakan media tanam tanah dan sekam. Seledri di sini, seledri juga saya kembangkan menjadi banyak ya teman-teman, karena seledri sangat penting untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ada beberapa juga tanaman seledri yang sudah pindah ke kebun teman-teman ya. Sambil kita cabuti rumput-rumput yang ada di sekitar. Karena saya beberapa hari tidak sempat ya untuk mengambil rumput-rumput ini, menyiangi rumput-rumput kecil gulma-gulma ini. Jadi kalau ke belakang sekalian bisa. Ini malah sayang ya, tadi kejabut tangan saya. Semaian seledri yang masih kecil. Semoga nanti bisa tumbuh. Ada beberapa pot tanaman seledri dan juga saya menanam di toples-toples bekas. Banyak sekali tanaman seledri, bibit-bibit seledri ya teman-teman. Semoga nanti bisa tumbuh subur seperti yang dulu. Dulu pernah saya buatkan videonya beberapa seledri juga yang tentu saja sudah saya panen dari dulu ya teman-teman. Dan ini pohon cepluan. Di sini itu ada tikus teman-teman. Jadi batang-batang itu dimakan tikus, dan ini buah-buahnya pun juga dimakan tikus teman-teman. Sampai gundul ya. Ini tanaman kale juga dimakan tikus semua. Tinggal batang-batangnya saja. Pare ini kemarin saya tanam dari benih ya. Saya diberi buah pare yang sudah matang oleh teman saya. 1 biji buah pare yang sudah kuning itu. Kemudian bijinya saya tebar di pot, tetapi karena lama tidak tumbuh, akhirnya media pot itu saya bongkar lagi. Saya gunakan untuk menanam yang lain. Ternyata malah tumbuh, tapi ini di tanah langsung ya teman-teman. Karena media tanamnya itu sebenarnya untuk kompos, untuk pengomposan. Tetapi malah tumbuh menjadi pohon pare. Semoga nanti bisa tumbuh besar, bisa dibenihkan lagi jadi mandiri benih, dan juga dimanfaatkan untuk kita masak lagi.
Ini kedondong mini ini berbuah, tetapi karena di sini tidak ada yang suka ya dengan kedondong, jadi saya biarkan saja. Daun bawang juga ada, tapi patah kemarin karena entah tikus entah ayam ya. Batang-batangnya pada patah. Nah teman-teman, update pagi kebun kecil, kebun mini di belakang rumah yang saya maksimalkan dengan menanam aneka sayur dan buah. Ada anggur, ada jambu kristal, ada belimbing, kedondong. Tadi juga ada buah tin yang sudah berbuah, pemberian dari sahabat. Alhamdulillah sudah berbuah, tapi belum matang ya. Nanti kita tunggu sebentar lagi sampai dia matang, bisa kita lihat seperti apa. Semoga tanaman kubis-kubis ini juga tidak diserang ulat seperti kemarin ya teman-teman. Karena saya hanya menggunakan pestisida alami. Saya diberitahu teman dari online juga untuk membuat larutan tembakau dan bawang yang difermentasikan untuk memberikan semprotan ke tanaman-tanaman ini. Cara paling mudah ya menanam sayuran di kebun kita dengan hanya menggunakan media bekas, media tanaman juga. Di sini ada kohe ayam, sekam, dan tanah saja di sekitar rumah. Jadi tidak usah beli ya teman-teman, apa yang ada di rumah bisa kita gunakan. Dengan berkebun kita bisa tetap aktivitas setiap hari, pikiran kita bisa senang karena melihat yang hijau-hijau ini. Tetapi kadang juga kita kecewa karena tahu-tahu pada patah, pada hilang. Dengan kita susah payah menanam menjaganya, tahu-tahu semalam dimakan tikus ataupun pagi-pagi dimakan ayam. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya pengen tuh kebun saya itu penuh dengan sayuran ya teman-teman. Sayuran apa saja. Jadi bisa tinggal petik. Akhirnya selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Mari kita hijaukan kebun kita dengan apa yang ada di sekitar kita dan yang bermanfaat untuk keluarga kita. Terima kasih.